Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang standar sarana dan prasarana yang beranggotakan saya sendiri Susi Wulandari, Maya Afriza, Ainal Rifanza, dan Nura Ihsanti. Pada kesempatan kali ini, saya Susi Wulandari sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Come closer and check this out. Nah, pengertian dari sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang suatu proses usaha. Nah, berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam kegiatan pembelajaran di sekolah demi mencapai tujuan menjadikan sekolah tersebut berkualitas dan memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Nah, ada beberapa ahli merumuskan pengertian dari sarana dan prasarana. Yang pertama, sarana pendidikan dalam Minarti 251, yakni perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan seperti meja, kursi, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun, dan taman. Nah, sedangkan sarana pendidikan dalam Ari Kunto adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar mencapai tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Serta menurut Rugaiyah, dalam Mustari, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan, baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana sangat penting ada di sekolah karena untuk menunjang pembelajaran, sarana dan prasarana sangat penting ada di sekolah karena untuk menunjang pembelajaran dan kegiatan lain seperti halnya di PAUD nih, yaitu bangunan sekolah, playground, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, sarana prasarana ini sangat penting karena bagian dari Permendikbud 1 2014 sebagai sarana dan standar sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh sekolah demi menjadikan sekolah tersebut berkualitas, berkuantitas, dan menjadi sekolah terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri akan melanjutkan pembahasan pada materi kedua, yaitu mengenai ruang lingkup dan persyaratan sarana dan prasarana. Dalam jurnal efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu layanan pada tahun 2018, di situ jelas tertulis jika ruang lingkup sarana dan prasarana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, habis atau tidaknya. Penggunaan sarana dan prasarana bisa dikelompokkan berdasarkan habis atau tidaknya penggunaan. Dengan begitu, organisasi dapat menentukan sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu bergerak atau tidaknya. Selain dari habis atau tidaknya sarana dan prasarana, juga dapat ditinjau dari bergerak atau tidaknya suatu alat. Contohnya gini. Alat yang dapat bergerak adalah kendaraan. Sedangkan contoh alat yang tidak bergerak itu seperti mesin, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ini ialah hubungannya dengan kegiatan sarana dan prasarana juga dapat dikelompokkan berdasarkan hubungan alat dengan kegiatan. Artinya gini, sebuah alat tersebut digunakan langsung atau tidak. Misal kata kita ambil contoh dalam sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kendaraan, tidak menjadi alat langsung yang digunakan, tetapi papan tulis, meja, kursi,
itu menjadi alat langsung yang dipakai di sekolah. Kemudian kita lanjutkan pada poin kedua, yaitu persyaratan sarana dan prasarana. Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014, persyaratan sarana dan prasarana terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu TK, RA, BA, dan sejenisnya, dengan persyaratan memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala sekolah, memiliki ruang tempat UKS, usaha kesehatan sekolah, dengan kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian, memiliki kamar mandi dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru. Kemudian, memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian, memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat. Kemudian bagian kedua yaitu kelompok bermain, dengan persyaratan memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar, dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak. Kemudian memiliki fasilitas cuci tangan dengan kamar mandi yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan. Kemudian memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Dan pada bagian ketiga yaitu Taman Penitipan Anak atau TPA, dengan persyaratan memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan di luar, memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih, memiliki kamar mandi dengan air bersih yang cukup, aman, dan sehat bagi anak serta mudah bagi guru untuk melakukan pengawasan. Kemudian memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar. Kemudian memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat, memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Kemudian memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Kemudian bagian terakhir yaitu satuan PAUD sejenis, yaitu dengan persyaratan memiliki jumlah ruang dan lahan yang luas, memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam maupun di luar, kemudian memiliki fasilitas permainan di luar maupun di dalam ruangan, memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih, dan memiliki kamar mandi yang mudah dijangkau anak, bersih, aman, sehat, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan. Kemudian memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Saya Alifanza dengan NIM 1902-140. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian dan jenis sarana dan prasarana. Pembagian sarana dan prasarana di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sarana prasarana perangkat pembelajaran indoor atau sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti balok, papan bermain, bola, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana perangkat pembelajaran outdoor atau sarana dan prasarana yang ada di luar kelas. Contohnya seperti jungkat-jungkit, perosotan, jaring laba-laba, dan lain-lain. Untuk jenis sarana dan prasarana di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama perabot kelas atau alat-alat yang ada di dalam kelas tersebut. Contohnya seperti kursi, meja, papan tulis, meja guru, dan lain-lain. Untuk jenis yang kedua yaitu ada alat peraga. Nah, alat peraga ini adalah alat yang membantu terlaksananya proses pembelajaran. Melalui alat tersebut, guru bisa mempraktikkan atau memperagakan maksud dari pembelajaran pada hari itu. Contohnya seperti miniatur hewan, miniatur manusia, dan boneka, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk terlaksananya proses pembelajaran. Media ini dia ada media yang berupa video visual dan audio visual, dan juga terdapat juga media yang terbuat dari
barang-barang bekas atau lainnya. Contohnya seperti media flashcard dari kardus bekas dan media buka botol. Yang keempat ada APE. Nah, APE ini adalah alat permainan edukatif atau alat yang membantu mengembangkan aspek perkembangan pada anak. Contohnya seperti boneka jari, pohon pintar, jam waktu sholat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sarana sudut. Sarana sudut ini tersedia hanya untuk sekolah atau kelas-kelas yang menggunakan model pembelajaran sudut. Contohnya seperti sudut bahan alam, sudut keluarga, dan sudut agama. Saya Nura Ihsanti dengan NIM 1902-138. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang fungsi dan tujuan sarana dan prasarana. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi sarana dan prasarana. Fungsi sarana dan prasarana itu ada 4. Yang pertama, melengkapi lingkungan main dengan prasarana yang tepat untuk anak. Maksudnya ini, sebuah lembaga terutama PAUD harus memiliki sarana dan prasarana yang tepat untuk anak. Itu harus sesuai dengan kebutuhan anak, karena jika prasarana dan sarannya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut, sama saja itu akan rugi dan juga mubazir karena tidak terpakai. Kemudian tidak dapat digunakan di lingkungan sekolah dan tidak dapat mengoptimalkan proses pembelajaran anak. Yang kedua, mendukung kelancaran proses belajar anak di lembaga PAUD. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana dapat mendukung proses pembelajaran anak. Contohnya itu seperti gedung, kursi, meja. Jika tidak ada gedung, di mana anak akan belajar? Begitu juga seterusnya seperti meja dan kursi. Bagaimana anak akan belajar, menulis, dan sebagainya. Yang ketiga, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PAUD dengan penempatan sarana dan prasarana yang tepat. Artinya di sini adalah sesuai penempatan sarana dan prasarananya. Contoh itu seperti ayunan. Ayunan kan diletakkan di luar ruangan. Nah, papan tulis itu berada di dalam kelas. Begitu juga seterusnya. Kemudian yang keempat ada mengembangkan karakter positif pada anak. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa salah satu cara agar membentuk karakter positif anak itu yaitu dengan bermain. Nah, bermain kan juga membutuhkan alat-alat pendukung seperti alat permainan edukatif. Nah, supaya perkembangan anak itu berkembang saat ia bermain. Nah, contoh karakter positif itu seperti apa? Ya, seperti rasa tanggung jawab, jujur, mandiri, peduli sesama, hormat, santun, dan juga sebagainya. Selanjutnya itu ada tujuan dari sarana dan prasarana. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, dikutip dari buku karangan Jannah tahun 2010. Nah, dikutip dari buku Jannah tahun 2010 itu ada 3 tujuan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Di sini diharapkan melalui manajemen sarana dan prasarana, semua sarana dan prasarana yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Kemudian, yang kedua adalah untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Maksudnya di sini adalah usaha dalam pemakaian sarana dan prasarana itu disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Kemudian yang ketiga ada untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Maksudnya di sini sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu dalam keadaan yang bagus, tidak cacat dan juga tidak rusak, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan oleh semua warga sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.